Awalnya itu sebenarnya kalau kenal gym udah dari SMA, nge-gym di salah satu mega gym SMA, tapi karena memang itu jadi suatu alasan untuk keluar rumah kayaknya ya. Ke gym cuma buat kardio. Begitu juga pas kuliah, dulu ngekos, terus sempat ada gym juga deket kosan, akhirnya nge-gym di situ cuma beberapa bulan. Terus kerja di kantor terakhir pun sempat nge-gym juga, tapi ya belum konsisten. 2020 saya menjadi seorang ibu. Banyak hal yang terjadi, perubahan fisik, mental, dan juga jam tidur yang benar-benar berubah. Akhirnya di situ saya mengalami baby blues, tapi mungkin nggak ngerti juga itu sampai postpartum depression atau tidak, karena pada waktu 2020 pandemi itu psikolog hanya ada yang online, nggak ada yang offline. Jadi aku memilih untuk ya udah, siapa tahu ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Lumayan parah, bisa dibilang ya nangis-nangis setiap saat, sampai berpikiran yang aneh-aneh juga gitu. Makanya nggak ngerti itu baby blues kah atau postpartum depression. Karena sebelumnya aku bekerja sebagai seorang karyawan yang biasanya bertemu banyak orang, berkomunikasi sama orang-orang banyak. Terus tiba-tiba menjadi seorang ibu di saat pandemi, nggak bisa kemana-mana, hanya di satu kotak di dalam kamar yang cuma sama bayi. Lebih ke hal-hal yang situ yang bikin kok hidup gue berubah ya gitu. Akhirnya tetap menjalani aja seperti itu. Di 2021 awal suami aku itu medical check up dari kantor, dan hasilnya itu sangat bikin terkejut karena obesitas 2, prediabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi. Kita harus berubah gitu. Aku dan suami akhirnya komit untuk kita nggak bisa kayak gini terus. Nanti anak kita sama siapa kalau orang tuanya nggak fit, nggak sehat. Akhirnya itu kita memutuskan pertama ke dokter ahli gizi. Tapi di situ ada sedikit pertanyaan, kenapa suami saya dengan obesitas 2 dan penyakit-penyakitnya itu hanya dikasih makan 1.100 atau 1.200 kalori, dengan dia yang punya aktivitas lumayan banyak juga gitu ya, dia bekerja. Oke, turun 20 kilo dalam 3 bulan, secepat itu. Suami saya nggak dibolehin untuk strength training pada saat itu, jadi hanya kardio aja. Kalau saya makannya sama, kita eat clean dari 2021 itu, tapi saya olahraganya strength training, pertama dari YouTube, kedua akhirnya ngulik-ngulik belajar dari fitness trainer di luar juga, belajar sendiri pada waktu itu, sampai kita akhirnya mulai latihan strength training buat suami saya. Tapi kita udah nggak ke dokter ahli gizi tersebut. Saya bilang ke suami kalau kayaknya aku butuh tahu lebih banyak deh tentang fitness ini, belajar lebih banyak lagi tentang fitness industry ini gitu. Di 2022 aku daftar di Keluarga Apki, memutuskan untuk mengajar. Sebenarnya nggak ada kepikiran untuk mengajar dulu, pikirannya mau lulus dulu baru mengajar. Tapi pada saat itu karena banyak teman-teman yang jadi pingin dilatih sama saya, akhirnya memberanikan diri untuk mengajar. Dari situ baru ada 2 klien saya, teman saya sendiri, itu online. Lalu sampai sekarang akhirnya alhamdulillah banyak perempuan-perempuan, terutama ibu-ibu yang mau tahu lebih juga dan pingin tahu lebih dalam lagi apa sih strength training gitu. Kenapa sih harus latihan beban? Karena sebenarnya banyak banget teman-teman saya, keluarga pun mereka masih awam banget dengan strength training. Jadi seperti itu cerita tentang fitness journey saya. Untuk ibu-ibu di luar sana, khususnya ibu-ibu muda, tetap semangat. Kita pasti bisa melewati fase itu bareng-bareng. Tetap berjuang, tetap semangat, tetap sehat dan bugar pastinya. Sampai jumpa.